Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang terambil dari Roma 15 ayat 22 sampai 23. Judul perikop itu adalah harapan Paulus untuk datang ke Roma. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Itulah sebabnya aku selalu terhalang untuk mengunjungi kamu. Tetapi sekarang, karena aku tidak lagi mempunyai tempat kerja di daerah ini, dan karena aku telah beberapa tahun lamanya ingin mengunjungi kamu, aku harap dalam perjalananku ke Spanyol, aku dapat singgah di tempatmu dan bertemu dengan kamu, sehingga kamu dapat mengantar aku ke sana, setelah aku seketika menikmati pertemuan dengan kamu. Tetapi sekarang aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk mengantarkan bantuan kepada orang-orang kudus. Sebab Makedonia dan Akhaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Keputusan ini memang telah mereka ambil, tetapi itu adalah kewajiban mereka. Sebab jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. Apabila aku sudah menunaikan tugas itu dan sudah menyerahkan hasil usaha bangsa-bangsa lain ini kepada mereka, aku akan berangkat ke Spanyol melalui kota kamu. Dan aku tahu bahwa jika aku datang mengunjungi kamu, aku akan melakukannya dengan penuh berkat Kristus. Tetapi demi Kristus, Tuhan kita, dan demi kasih roh, aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku, supaya aku terpelihara dari orang-orang yang tidak taat di Yudea, dan supaya pelayananku untuk Yerusalem disambut dengan baik oleh orang-orang kudus di sana, agar aku yang dengan sukacita datang kepada kamu, oleh kehendak Allah beroleh kesegaran bersama-sama dengan kamu. Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang baru saja kita baca, Rasul Paulus menjelaskan tentang harapan dia untuk datang ke kota Roma. Perikop ini merupakan perikop yang untuk menutup pengajaran dia tentang doktrin atau ajaran Kristen yang mendasar, seperti keselamatan, tentang dosa, dan penebusan, dan sebagainya. Lalu kemudian kita sudah lihat bahwa Rasul Paulus juga sudah mengajar tentang aplikasi. Apa aplikasi daripada doktrin-doktrin itu? Ternyata setiap doktrin itu memiliki aplikasinya. Bahwa kita sudah ditebus oleh Kristus, kita sudah diselamatkan, maka kita wajib untuk berbuat baik. Dan sebelumnya kita sudah melihat bahwa motivasi dari berbuat baik adalah kasih kepada sesama. Nah, saudara, di bagian ini Rasul Paulus menuliskan sesuatu yang lebih bersifat pribadi. Dia menjelaskan tentang harapan dia untuk datang mengunjungi jemaat Roma. Nah, Paulus mengutarakan kerinduan dia untuk datang ke sana. Ia menjelaskan juga bahwa saat itu, saat dia menulis surat ini, dia juga sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Nah, dikatakan di sana bahwa dia sedang membawa bantuan dari jemaat Tuhan yang ada di Makedonia dan Akhaya. Nah, jemaat Tuhan di sana mereka telah memberikan sesuatu, ya mungkin bantuan kepada orang-orang Kristen yang ada di Yerusalem atau di provinsi Yudea pada saat itu. Nah, Paulus membawa itu, dan kalau kita membaca di situ, Paulus melihat bahwa baik orang Yahudi dan orang Yunani seharusnya mereka saling mengasihi satu dengan yang lain. Meskipun mereka bukan orang Yahudi, tapi mereka orang Yunani sudah mendapat berkat dari berkat rohani daripada orang Yahudi. Dan karena itu mereka wajib untuk memberikan berkat duniawi mereka kepada orang Yahudi. Saudara, kalau kita lihat di sini, kita melihat bahwa Rasul Paulus mengajarkan kita tentang kesatuan tubuh Kristus, yaitu sebagai satu keluarga, tanpa memandang identitas. Nah, seringkali identitas kita seperti suku kita itu memisahkan kita. Nah, pada saat itu Rasul Paulus ingin mengajar jemaat Roma untuk melihat bahwa
Baik orang Yunani, baik orang Yahudi, mereka merupakan satu keluarga di dalam Kristus, yaitu orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus. Dan karena itu, mereka wajib untuk berbagi, mendukung satu dengan yang lain. Saudara, orang Kristen di Yerusalem pada saat itu mereka mungkin sedang menghadapi penganiayaan. Kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul, mereka menghadapi penganiayaan yang berat di sana. Dan mungkin ada rumah mereka yang kemudian dibakar, mereka mungkin diusir dari tempat tinggal mereka. Dan karena itu mereka membutuhkan dukungan dari jemaat yang lain. Dan jemaat Akaya dan Makedonia digerakkan Tuhan untuk menolong mereka. Nah, saudara dikasihi Tuhan, kita pun demikian. Hendaklah kita menjadi orang yang sama seperti jemaat di Makedonia dan Akaya. Meskipun mereka belum pernah bertemu dengan orang Kristen di Yerusalem, tapi mereka percaya bahwa orang Kristen di Yerusalem juga adalah saudara mereka yang sama-sama menanggung penderitaan akibat mengikut Kristus. Karena itu mereka pun mendukung mereka dengan memberikan bantuan kepada mereka. Saudara, sebagai orang Kristen hendaklah juga kita mampu untuk merasakan penderitaan sesama orang percaya. Dimanapun mereka berada, bahkan mungkin seringkali kita belum bisa bertemu dengan mereka, tapi kita kalau mampu memberikan bantuan, berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita ulurkan tangan kita untuk membantu mereka. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Saudara, apakah ada dari antara saudara yang mungkin merasa bahwa saudara harus menolong seseorang, atau mungkin ada seseorang yang telah Tuhan berikan dalam hati saudara untuk saudara tolong? Mari saudara, kita mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah meminta anugerah Tuhan melalui Roh Kudus untuk memberikan kemampuan kepada saudara untuk dapat menolong orang yang membutuhkan bantuan saudara. Saudara, marilah kita selalu percaya bahwa Roh Kudus akan selalu memberikan kita kekuatan dan memberikan kita kemampuan untuk bisa menyalurkan atau mengekspresikan kasih kita kepada sesama kita dengan memberikan bantuan kepada mereka. Mari saudara, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami berterima kasih untuk kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih jika pagi hari ini Engkau sudah memberikan kepada kami hari yang baru untuk bisa kami hidupi. Kami percaya itu hanya karena kasih dan karunia-Mu kepada kami. Bapa, biarlah hari ini kami ingin melakukan semua kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan yang pagi hari ini sudah mengingatkan kami bahwa kami juga harus menjadi orang yang mendukung saudara seiman kami dimanapun mereka berada dalam berbagai hal yang mereka butuhkan. Jika kami mampu untuk bisa melakukan sesuatu, ajar kami untuk melakukannya Tuhan Yesus. Bukan untuk keuntungan pribadi kami, tapi untuk kemuliaan-Mu dan untuk kasih yang telah Engkau berikan kepada kami untuk kami boleh sebarkan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan dari pagi, siang, sampai malam nanti. Biarlah semuanya kami kerjakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.